Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisa hukum tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelompok 1 yang berisikan dari Bella Leonita, Zakwan Azmi, Nadia Oktaviani, Fatoni Nur Mutakin, dan Isfahani Fitri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 1.499 pulau dari Subang hingga Merauke. Dengan luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer yang terdiri dari 2,1 juta kilometer daratan dan 25 juta kilometer lautan dan 2,55 juta kilometer zona ekonomi eksklusif. Menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu, serta memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholders, terutama masyarakat pesisir. Saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Namun dalam implementasinya masih terdapat kendala, misalnya terkait kelembagaan dalam pengelolaan Taman Nasional yang menurut pasal 78A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam terbentuk Taman Nasional dan Taman Nasional Laut. Suaka Marga Satwa dan lain-lain diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Kehutanan Kemberdaya di wilayah laut. Dengan demikian, secara langsung pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan kabupaten atau kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Yang menjadi rumusan masalah adalah yang pertama, bagaimana arah politik hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, bagaimana permasalahan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Dan yang ketiga, bagaimanakah permasalahan hukum dan kelembagaan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau. Kemudian yang A, yaitu tentang arah politik hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang memiliki arti strategis dalam pembangunan bangsa dan menyejahterakan masyarakat. Kekayaan sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya disebabkan oleh ego sektoral atau lembaga pemerintah. Slide selanjutnya. Potensi sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia sangat berguna baik jenis maupun potensinya. Dalam hal ini, sumber daya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharukan, dan dua, energi tidak dapat diperbaharukan. Munculnya konflik antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Persoalan pengelolaan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil semakin krusial seiring dengan disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan sekarang digantikan lagi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terdapat mandat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil untuk provinsi. Potensi sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia sangat beragam, baik jenis maupun potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbarukan, seperti sumber daya perikanan,
mangrove, pasang surut, dan energi yang tidak dapat diperbarukan seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat beberapa macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Jenis ekosistem wilayah pesisir yang secara permanen ataupun secara berkala tertutupi air dan terbentuk melalui proses alami antara lain ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, padang berpasir, padang berbatu, pulau-pulau kecil, dan laut terbuka. Di samping ekosistem yang terbentuk secara alami di atas, pada wilayah pesisir juga dijumpai ekosistem buatan, seperti tambak, sawah, pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk bagian B, permasalahan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Dari sudut pandang perspektif pembangunan berkelanjutan, suatu pembangunan di wilayah tertentu atau kabupaten, provinsi, negara, kawasan regional, atau dunia dapat berlangsung secara berkelanjutan jika permintaan total manusia terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan. 3. Tidak melampaui kemampuan suatu ekosistem wilayah pembangunan untuk menyediakan atau memproduksi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Permasalahan lingkungan akan muncul jika permintaan manusia terhadap sumber daya alam atau jasa lingkungan tertentu melebihi kemampuan ekosistem wilayah untuk menyediakan sumber daya alam atau jasa lingkungan termaksud. Slide selanjutnya. Tingginya permintaan terhadap sumber daya alam juga seringkali diakibatkan oleh kemiskinan penduduk. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat pesisir masih dililit kemiskinan. Fenomena kemiskinan tersebut akan mengarah kepada keterpaksaan untuk mengeksploitasi sumber daya pesisir dan lautan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak dan racun atau pestisida dengan melihat keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Perairan yang dipersyaratkan dan tidak akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia yang memanfaatkan biota dan lingkungan perairan termaksud. 5. Potensi lestari adalah kemampuan pulih suatu stok ikan dalam kurun waktu tertentu. Sistem alam atau ekosistem alamiah, jasa-jasa lingkungan, ekstraksi sumber daya alam, aktivitas pembangunan, sistem sosial, dan budaya. Slide selanjutnya. Erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan merupakan fenomena peristiwa alamiah. Oleh karenanya, peristiwa erosi di suatu lokasi dan sedimentasi di lokasi lain yang hanya disebabkan oleh dinamika alam. Biasanya sistem alam akan membentuk suatu keseimbangan baru yang tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian serius terhadap kehidupan umat manusia. Demikian juga halnya dengan fenomena banjir dan kekeringan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Yang C, permasalahan hukum dan kelembagaan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Dalam pengelolaan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang pembangunannya pesat, sering muncul konflik antara sebagai pihak yang berkepentingan. Dari hasil penelusuran terdapat 21 undang-undang dan 6 ketentuan internasional, baik yang telah diratifikasi maupun hanya sebagai acuan. Peraturan perundang-undangan tersebut memberi mandat kepada 14 sektor pembangunan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ke-14 sektor tersebut yaitu meliputi pertahanan, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, konservasi, tata ruang, pekerjaan umum, pertahanan, keuangan, dan pemerintahan daerah.
Berdasarkan peraturan sektor tersebut, terjadi konflik kepentingan antara institusi dalam mengelola sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Bahkan seiring dengan era otonomi daerah, ada kecenderungan pemerintah daerah membuat peraturan-peraturan daerah berdasarkan kepentingan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau BPAD. Oleh karenanya, hal ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembangunan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dapat berujung pada kerusakan sumber daya dan lingkungan. Lebih lanjut, Ditjen P3K DKP mengelompokkan permasalahan hukum yang terkait dengan pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, yaitu 1. Konflik antar undang-undang, 2. Konflik antar undang-undang dengan hukum adat, dan 3. Kekosongan hukum. Ketiga masalah tersebut bermuara pada ketidakpastian hukum, konflik kewenangan dan pemanfaatan, serta kerusakan biogeofisik sumber daya pesisir. Kesimpulannya, arah peraturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan kepastian hukum dan keberlanjutan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masih ada beberapa permasalahan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di antaranya aspek materi hukum seperti koordinasi antara pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 2014 terkait dengan izin pengelolaan dan izin pengusahaan sebagaimana dalam pasal 8 PP Nomor 36 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, konflik Undang-Undang Nomor 26 2007 tentang penataan ruang terkait rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 2006 Undang-Undang 26 tahun 2007 menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 huruf 90B ditetapkan dengan peraturan daerah. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.